Selamat sahabat, selamat malam kepada kita semua. Senang sekali kita boleh bertemu kembali di acara PGSSI pada malam hari ini dengan judul Menunggu dalam Cawan Lebur. Narasumber kita yang selalu setia, Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf sudah bersama-sama dengan kita. Baiklah, kita akan memulai acara ini, namun sebelumnya saya ingatkan, selama jalannya acara, mohon semua mikrofon dalam posisi di mute, dan apabila nanti ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Bagi mereka yang ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand. Ya, kita akan mulai dengan doa yang akan dilayangkan oleh Bapak Ugi Sindan. Silakan Pak Ugi. Baik, apakah suara saya kedengaran? Ya, jelas Pak. Kedengaran, silakan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami ingin mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang akan senantiasa bersama-sama kami, siapapun kami, dimanapun kami berada. Pada malam ini sekali lagi kami berkesempatan untuk bersama-sama dalam ruangan sekolah Sabat pada malam ini Tuhan. Ya, mohon kiranya Tuhan akan memberkati setiap satu persatu kami, khususnya kami mohon Tuhan akan memberkati rangkaian internet kami ya Tuhan, agar hanya sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik. Berkati juga khusus narasumber kami, Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, dan juga Ibu Peggy yang sebagai madrasahnya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan akan terus bersama-sama kami dari awal sampai akhir perbincangan kami pada malam ini Tuhan. Apa yang dibincangkan nanti akan menjadi kekuatan, menjadi sumber bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena semuanya kami mohon dan serah di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. 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 Terima kasih Pak Ugi. Thank you. Dan baiklah, sekarang kita akan ikuti pelajaran pada malam hari ini yang berjudul Menunggu dalam Cawan Lebur. Narasumber kita Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian. Salam dari North Carolina. Selamat sahabat. Dan saya senang lihat saudara-saudara, walaupun baru 78 orang, tetapi ini sudah mewakili mereka yang dari Indonesia, Filipina, kemudian Jerman, Belanda, dan juga Sabah, yakni Malaysia. Ya, saudara dari North Carolina, Dr. Glenny Wati ada di sini, dan ya banyak yang lain. Kita senang untuk belajar bersama-sama dan kita akan coba share screen. Wah, rupanya saya harus dijadikan co-host ini. Oke. Masih belum ini Ibu Peggy. Sudah boleh. Sudah boleh. Oke. Kita akan coba lihat bersama-sama menunggu dalam cawan lebur. Ya, memang dalam masa penderitaan kadang-kadang kita menderita rasanya lama sekali ya. Susah sekali. Kenapa Tuhan membiarkan kita menunggu? Oke. Jadi masa menunggu bukanlah satu hal yang mudah untuk jalani. Oke. Jadi ternyata pelajaran kita mulai dengan ada penelitian menunggu, kemudian tema pelajaran dan mengapa pelajaran ini penting. Nah, penelitian yang telah dibuat tentang artinya para ilmuwan bersama anak berusia 4 tahun dengan ini marshmallow ya, itu satu makanan saya tidak tahu umum atau tidak di Indonesia ya, susah untuk mau digambarkan. Ada seperti permen juga itu. Ya seperti permen, tetapi kadang-kadang orang suka panaskan dan sebagainya. Nah, setiap anak diberitahu oleh seorang ilmuwan bahwa mereka dapat memiliki marshmallow, namun jika anak itu menunggu sampai ilmuwan itu kembali dari suatu tugas, mereka akan diberikan 2. Beberapa anak memasukkan marshmallow itu ke dalam mulut mereka begitu ilmuwan itu pergi. Yang lain menunggu.
ya, dan perbedaan itu dicatat, ya. Para ilmuwan kemudian melacak anak-anak ini hingga remaja. Mereka yang menunggu ternyata memiliki penyesuaian diri yang lebih baik, siswa yang lebih baik, lebih percaya diri daripada mereka yang tidak. Tampaknya kesabaran menunjukkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang penting dalam karakter manusia, ya. Jadi masa depan itu banyak tergantung kepada bagaimana sifat seorang yang siap untuk menunggu atau tidak. Jadi kesabaran satu hal yang sangat penting. Baik. Kemudian tema pelajaran pekan ini kita mengerti bahwa penantian yang sabar adalah bagian dari buah roh dan sangat penting dalam mengatasi cawan lebur kita. Oke. Dan menunggu dengan sabar adalah mungkin ketika kita mengenal dan mengenal orang yang kita tunggu, ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Baik, mengapa pelajaran penting? Kita belajar kesabaran dalam menghadapi penderitaan. Kita belajar dari teladan kesabaran dari umat Tuhan pada zaman Alkitab. Kita belajar mengapa kita terkadang harus menunggu begitu lama untuk sesuatu. Masalah menunggu merupakan masalah yang umum di mana-mana sekarang ini. Kita harus belajar petunjuk Tuhan untuk hal ini. Sebab kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita menunggu, ya, untuk kebaikan kita atau kebaikan orang lain atau kebaikan pekerjaan Tuhan. Oke. Banyak kisah-kisah yang terjadi tentang ini. Baik, yang pertama kita lihat kepada ayat hafalan Galatia 5 ayat 22. Silahkan, Irma. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Oke, jadi kita lihat di sini kesabaran adalah salah satu dari buah roh. Bukan salah satu aspek dari buah roh. Kalau Anda perhatikan di sini buah roh itu singular, ya. Jadi bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Dan apa itu buah roh? Ya, buah roh itu satu, tetapi mempunyai, ya, aspek, ya, atau sari atau selera, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran termasuk di dalamnya, ya. Kemudian kebaikan dan kesetiaan. Baik, jadi pelajaran dari ayat hafalan, kesabaran adalah satu aspek dari buah roh, ya. Oleh sebab buah roh itu singular, maka kata kesabaran merupakan salah satu aspek dari buah roh yang sama pentingnya dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, bahkan sampai kepada ayat berikut tentang pengekangan diri dan sebagainya. Kesabaran harus terlihat kepada semua orang yang telah dipimpin oleh roh, ya. Jadi kalau orang mempunyai buah roh, maka dia akan lebih sabar daripada suaranya hilang. Halo? Lanjut, Pendeta. Sudah kedengaran? Jelas. Ya, sudah. Thank you. Sudah? Sudah, Father. Oke, sorry. Ya, saya tidak tahu, nggak ada yang tertekan. Oke. Nah, garis besar pelajaran, kalau saya hanya bagi ini dalam 3 hal, waktu Tuhan yang sempurna. Jadi menunggu God's timing, ya, wait for God's timing. Menunggu waktu Tuhan yang sempurna. Kemudian pengalaman Daud, pengalaman Elia, kita bisa berikan beberapa banyak contoh yang lain, pengalaman Nehemia dan sebagainya. Jadi God's timing. Oke, waktu Tuhan yang sempurna. Pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat berikut ini? Oke, silahkan Galatia 4 ayat 5 dan Roma 5 ayat 6. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi kita lihat waktu yang ditentukan oleh Allah, ya, itu bisa 4.000 tahun sesudah jatuhnya manusia dalam dosa, ya, cukup lama sekali. Kemudian kita coba lihat setelah genap waktunya. Nah, ini genap waktunya itu apa maksudnya dengan genap waktunya? Kita coba lihat di sini genap waktunya. Genap sesuai dengan nubuatan. Misalnya nubuatan 70 minggu itu 490 tahun, ya.
yang diberikan oleh buku Daniel, dan ternyata genap ya sampai kepada waktu baptisannya ataupun sampai kepada penyaliban Yesus ya, atau waktu yang diberikan kepada orang Israel. Kemudian genap dari segi filsafat hidup. Banyak yang sudah bosan dengan materialisme. Sebab pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang ya di bawah pengaruh daripada Greka ya dan juga Roma. Orang itu berpikir tentang masalah materi, dan ternyata materi tidak memberikan kebahagiaan. Orang Roma itu suka kepada kepelesiran ya, dan kepelesiran sampai untuk membuat mereka senang. Mereka lihat bagaimana orang-orang itu berkelahi ya. Mereka itu berkelahi atau gladiator, Anda ingat. Kemudian bagaimana mereka berhadapan dengan singa dan sebagainya. Wah, mereka bersorak atas penderitaan orang lain. Tetapi ternyata akhirnya mereka tidak merasakan kebahagiaan. Genap dari segi kebosanan, banyak orang yang telah bosan dalam formalitas keagamaan orang Yahudi ya, yang tidak boleh ini, tidak boleh itu dan sebagainya. Genap dari politik pemerintahan, sebab hanya ada satu pemerintahan Roma, hingga para rasul bisa kemana-mana mengabar Injil tanpa paspor. Jadi kita lihat bagaimana Roma, artinya Paulus bisa pergi ke tempat kemana saja ya, tidak jadi masalah ya. Itu ada satu jalan yang terkenal, itu namanya Alpian Way ya, jalan ya Alpian itu. Kalau mungkin Peggy ingat waktu kita pergi ke Filipi ya, ke Efesus, kita bisa lihat itu jalan di atas batu ya. Itu adalah satu jalan yang dibuat oleh Roma ya, menggabungkan antara Eropa dengan Asia, Alpian Way. Jadi orang bisa adakan perjalanan. Genap dalam budaya bahasa, semua orang berbahasa Greka. Jadi genap waktunya, tepat pada waktunya, memang tepat bukan hanya dari nubuatan tetapi daripada suasana waktu itu. Baik, waktu yang sempurna. Mengapa pencipta kita penuh kasih, yang penuh kasih, menunggu untuk ribuan tahun setelah masuknya dosa dan kematian ke dunia ini, sebelum inkarnasi Tuhan Yesus Kristus, Yesus Juru Selamat kita. Ya, ini satu hal yang bisa dirundingkan. Kenapa Tuhan membiarkan kita menunggu? Ya, dengan sendirinya kita menunggu sampai supaya orang sebetulnya artinya tiba kepada nubuatan yang digenapi. Kemudian waktu Tuhan itu kita tidak pernah mengetahui ya, sesuai dengan kebijaksanaan Tuhan ya. Dan kita coba lihat ada kenapa kita menunggu ya. Ada banyak alasan spiritual penting mengapa kita harus mengalami waktu tunggu. Pertama, menunggu dapat memfokuskan kembali perhatian kita menjauh dari hal-hal lain dan kembali kepada Allah sendiri ya, menyadari bahwa ya Tuhan itu adalah yang telah berjanji pasti Dia akan menggenapi. Kedua, menunggu kemungkinan kita mengembangkan gambaran yang lebih jelas tentang motif dan keinginan kita sendiri ya. Kadang-kadang ya kita mau cepat-cepat saja ya, kemudian untuk kepentingan pribadi ya. Tetapi Tuhan kadang menolong kita untuk tidak langsung mengabulkan akan permintaan kita, membuat kita meneliti akan motif dan keinginan kita. Ketika menunggu, membangun ketekunan stamina rohani ya. Jadi kita dapat lebih bersungguh-sungguh. Misalnya Yesus tidak langsung segera datang, supaya apa? Kita membentuk tabiat kita ya. Sebab diperlukan waktu untuk mengembang tabiat itu ya. Sebab yang kita siapkan ke surga adalah tabiat kita. Keempat, menunggu membuka pintu untuk mengembangkan banyak kekuatan spiritual seperti iman dan kepercayaan ya. Jadi lebih lama kita dapat lebih percaya ya, artinya sabar dalam iman dan sebagainya. Kelima, menunggu memungkinkan Allah meletakkan potongan-potongan lain dari teka-teki gambar yang lebih besar ya. Kalau kita lihat bagaimana nubuatan daripada Yesaya, nubuatan dari Daniel ya, Yesaya sudah mengatakan bahwa Immanuel itu akan datang, Tuhan beserta dengan kita. Kita lihat dari buku Mika, misalnya dia akan lahir di Bethlehem. Kemudian dia lihat buku Daniel dari segi waktu, ataupun kemudian lihat dari buku Mazmur, bagaimana dia akan disalibkan ya, sesuai dengan tulisan Daud. Jadi kita lihat potongan-potongan teka-teki gambar itu dapat lebih ini
pastel namanya. Ya. Jadi kita bisa digabungkan, wah lengkaplah tentang Yesus itu ya. Yaitu Yesus telah dinubuatkan sebelum dia lahir, luar biasa. Ya. Keenam, kita mungkin tidak pernah tahu alasan kita harus menunggu. Oleh karena itu kita belajar untuk hidup oleh iman. Oke. Baik, bisakah Anda memikirkan alasan lain untuk menunggu? Itu bisa dipikirkan, dibicarakan. Baik, waktu Tuhan yang sempurna, bagaimana reaksi Daniel saat dia menyadari bagaimana dia harus menunggu lama sebelum janji Allah dapat dipenuhi, ya. Saat dia pikir akan segera tergenapi ini, ya. Sebab waktu berbicara tentang Daniel 2, dia langsung memikirkan bahwa wah itulah Babylon ya, tetapi akan dikalahkan ya oleh Medo Parsi dan sebagainya. Tetapi ini dia harus menunggu. Maka dikatakan, maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa kali lamanya, kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan tetapi tidak memahaminya. Dan akhirnya Tuhan telah mengirimkan akan seorang malaikat untuk lebih menjelaskan ya. Baik, berikan beberapa nama pahlawan Alkitab yang telah bergumul oleh sebab nampaknya kegenapan janji itu mengalami kelambatan dalam penggenapannya. Dan kita ingat pengalaman siapa? Abraham. Coba bayangkan, oleh sebab dia tidak sabar menunggu untuk dapatkan anak, maka dia mendekati ya atau ikuti usulan daripada Sarah untuk mendekati akan Hagar ya. Jadi oleh sebab tidak sabar ya. Yusuf dia sabar menunggu sejak dia mimpi itu ya, akhirnya dia menjadi Perdana Menteri diperlukan 13 tahun paling sedikit, sejak waktu 17 tahun dia dibuang ke Mesir kan. Kemudian waktu dia menjadi Perdana Menteri kan umur 30 ya, sama seperti Daud yang menjadi raja pada umur 30. Jadi 13 tahun menunggu. Oke. Hana ya, dia menunggu untuk dapatkan anak ya, akhirnya anaknya yang dilahirkan Samuel dan menjadi orang penting. Baik. Janji apakah yang Allah berikan kepada mereka yang setia menunggu waktu Tuhan? Oke. Yesaya 40 ayat 31 dan Mazmur 37 ayat 7 dan 8. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mazmur 37 ayat 7 dan 8, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Oke. Kita coba lihat ya. Jadi ada berkat kepada mereka yang menunggu. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti mendapatkan kekuatan baru. Kenapa? Ya, kekuatan daripada Tuhan seperti Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Apa yang terjadi kekuatan sayapnya itu? Ya, jadi dia bisa berjam-jam itu terus-terusan di atas, luar biasa sekali. Ya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Menunjukkan bagaimana kekuatan yang berasal daripada Tuhan kalau kita menunggu ya, dengan kekuatan datang daripada Tuhan. Ini Raja Wali, kalau misalnya belajar banyak tentang Raja Wali, sebelum dia punya sayap itu kuat ya, maka dia itu harus dilatih dulu oleh orang tuanya ya. Dilatih ya, naik ke atas, kemudian dijatuhkan, dia harus berusaha. Kemudian ada satu waktu di mana dia punya sayapnya itu, artinya bulu-bulunya itu menjadi rontok dan sebagainya, mengalami satu penderitaan yang luar biasa, akhirnya muncul kembali kekuatan yang baru. Jadi dalam masa menanti itu sering kita mendapatkan berbagai macam penderitaan, namun akan jadi kuat kekuatan yang baru ya. Jadi hal yang luar biasa. Arti menunggu. Nah, menunggu itu menyakitkan menurut definisi. Dalam bahasa Ibrani salah satu kata untuk menunggu dengan sabar ya berasal dari kata Ibrani yang dapat diterjemahkan sangat menderita, mengguncang, bergetar, menjadi terluka, menjadi sedih ya. Jadi belajar kesabaran itu tidak mudah. Kadang-kadang itu adalah inti dari apa artinya berada di dalam cawan lebur ya, menderita ya, menunggu ya.
Kalau orang sudah mengalami kesulitan ekonomi, ya kadang-kadang kapan ya Tuhan, ya baru saja saya dapat berita seorang ya yang perlu mendapatkan pertolongan. Dia ya oleh sebab pilihan yang salah juga, tetapi dia perlu mendapatkan pertolongan sampai untuk makan aja susah ya. Jadi ya kita coba membantu ya apa yang dapat kita bantu. Baik, kadang-kadang untuk orang yang seperti ini ya untuk hidup saja untuk sudah merupakan susah. Kapan saya bisa terlepas daripada daripada cawan lebur ya. Baik, kita coba lihat masa penantian daripada Daud. Daud mengulangi lagi dalam cara yang berbeda. Percaya kepada Allah ya. Jadi dalam menunggu itu harus percaya kepada Allah. Apa artinya? Percaya Dia untuk bertindak ya. Jangan kecewa karena Allah adalah Allahmu. Dia bekerja untuk Anda, bahkan saat ini Tuhan bekerja untuk kita. Oke. Anda tidak perlu bertindak dan mencoba menyelesaikan masalahmu sendiri. Bapamu di surga yang bertanggung jawab. Percaya padanya. Percaya sepenuhnya kepadanya. Jadi Tuhan bekerja. Kadang-kadang kita terasa kita sedang tidur juga Tuhan bekerja. Tadi kemarin saya buat bikin renungan untuk minggu depan, artinya minggu ini 2 minggu depan. Oke, salah satu adalah dengan pada saat kita tidur Tuhan bekerja. Iya. Waktu kita tidur kan istirahat, kemudian hormon-hormon itu keluar pada saat malam hari, ya. Jadi hormon kortisol atau hormon pertumbuhan, ya serotonin ataupun melatonin dan sebagainya. Jadi itu bekerja yang memberikan kesegaran kepada kita, membuat kita lepas daripada stres, ya. Kemudian menyebabkan kita dapat bertumbuh, apalagi anak-anak dapat bertumbuh dan sebagainya. Pengetahuan kita, ya dapat kita menyiapkan diri untuk menghadapi stres. Pokoknya kita tidur, tetapi Tuhan bekerja. Jadi itu satu hal yang sangat penting. Dalam konteks ini, Daud menulis tentang bergembira di dalam Tuhan. Bergembira dalam Tuhan berarti kita hidup dalam keadaan kepercayaan yang sempurna. Tidak ada yang bisa mengacaukan kedamaian kita karena Allah ada di sini dan bekerja. Walaupun kita dalam cawan lebur sekalipun. Kita bisa memuji Dia dan kita bahkan bisa tersenyum karena tidak ada yang bisa memperdaya Allah kita. Ketika kita dapat belajar melakukan ini, kita benar-benar akan menerima apa yang dirindukan di hati kita. Karena kita dapat menerima apa yang ingin diberikan oleh Bapa kita yang pengasih pada saat yang paling menguntungkan bagi kita dan kerajaannya. Ya, jadi masa menunggu ya harus juga merupakan masa untuk berdoa. Ya. Sudah mengetahui bahwa pada saat Nehemia itu mendapatkan berita ya di Nehemia pasal 1 ya, kemudian sampai kepada dia bertindak ya menghadap raja dan sebagainya pada pasal yang kedua, waktunya itu 3 bulan. Apa yang dikatakan waktu 3 bulan? Mrs. katakan waiting time is praying time. Jadi waktu menunggu adalah waktu untuk berdoa ya. Terus sekarang waiting for God's timing ya. Menunggu kepada waktu Tuhan dan waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Baik, pelajaran dari menunggu ini sementara kita menunggu kita dapat berkonsentrasi kepada satu dari 2 hal. Kita bisa fokus pada hal-hal yang kita tunggu atau kita bisa fokus pada Dia yang memegang hal-hal itu di tangannya ya. Jadi kita tunggu ya jawaban kita, doa kita itu dijawab atau kita berpusat kepada Tuhan yang memegang tangan kita. Apa yang membuat perbedaan ketika kita menunggu sesuatu bukanlah berapa lama kita harus menunggu, tapi sikap kita saat menunggu. Ya, ada yang penuh dengan omelan, menggerutu, ya. Tetapi ada waktu menunggu seperti Paulus dan Silas menunggu dalam penjara menyanyi, ya, dan mujizat terjadi. Ya. Jadi jika kita percaya kepada Tuhan, jika kita menyerahkan hidup kita di tangannya, jika kita menyerahkan kehendak kita kepadanya, maka kita dapat mempercayai bahwa Ia akan melakukan yang terbaik bagi kita.
Sehingga tatkala itu adalah yang terbaik bagi kita, tidak akan masalah bagaimana sulitnya kadang-kadang untuk mempercayainya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk kepada pengalaman Daud. Umur berapa Daud saat dia diurapi Samuel sebagai raja? Ya, kita ingat ceritanya bagaimana Samuel pergi ke rumah Isai, kemudian dia mau coba mengurapi, dia pikir, wah ini bagus sekali ini ya si Eliab. Tetapi Tuhan katakan bukan dia. Abinadab, ya Syama. Ini orang-orang yang gede-gede, tetapi tidak. Tuhan katakan jangan lihat dia punya wajah atau muka saja dari luar, tetapi lihat dari dalam. Kemudian dipanggillah yang kecil, yang sedang nangon domba. Ya. Kemudian waktu itu masih remaja. Ya. Oke, tidak disebutkan umurnya, tapi masih remaja. Ya mungkin 17. Ya. Oke. Nah sekarang, apakah yang menyebabkan Daud bertemu dengan Saul? Kita coba lihat 1 Samuel 16:17 dan 1 Samuel 16:21-23. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. 1 Samuel 16 ayat 1-23. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Oke, terima kasih. Kemudian ya dengan sini kita tahu ceritanya bagaimana Saul itu selalu dipenuhi dengan roh jahat, ya. Kemudian dengan memainkan kecapi, maka artinya dia memanggil orang yang main kecapi. Kemudian waktu dia main kecapi, kemudian ternyata bahwa roh itu tinggi daripadanya. Nah sekarang kita coba lihat lebih lanjut apa yang menyebabkan sikap Saul berubah terhadap Daud. Oke. Irma. 1 Samuel 17 ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. 1 Samuel 18 ayat 7 dan 8, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Kita lihat kecemburuan daripada Saul, ya. Padahal akhirnya Saul menjadi mertua daripada Daud, ya, tetapi dia tetap berusaha untuk membunuhnya. Kenapa? Sebab Saul dianggap sebagai satu saingan. Jadi kecemburuan. Kemudian mengapa Daud memilih untuk menunggu waktu Tuhan daripada membunuh Raja Saul yang telah berusaha untuk membunuh dia? Ya, kita lihat dalam 1 Samuel 26 ayat 9-11. Joy. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Baik, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa ia tidak mau membunuh akan Saul. Kenapa? Oleh sebab ya, siapa yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan? Jadi orang yang telah diurapi Tuhan, dia sadari itu adalah pilihan daripada Tuhan, walaupun dia sendiri sudah diurapi jadi raja, ini Daud. Namun ia tetap menunggu, luar biasa sekali. Bagaimana Raja Saul memberikan kepada
memberikan sambutan maksudnya kepada Daud ya saat dia menyadari Daud telah menyelamatkan hidupnya. 1 Samuel 26-21. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Oke, jadi itu yang telah artinya dia bilang dia tidak akan membunuh lagi, artinya tidak akan berusaha lagi membunuh akan Daud ya. Namun Daud tetap tidak mau untuk ikut dan sekarang kita coba lihat umur berapa saat Daud akhirnya menjadi raja orang Israel. 2 Samuel 5 ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Jadi kalau seandainya dia diberkati, diurapi jadi raja umur remaja 17 tahun, jadi sama seperti Yusuf ya, dia mimpi sekitar umur artinya 17 tahun. Kemudian akhirnya menjadi raja umur 30 tahun ya. Jadi 13 tahun menunggu ya. Namun dia sabar untuk menunggu ya. Kemudian dia memberitahu untuk 40 tahun lamanya ya. Jadi Daud sabar menunggu. Melihat keseluruhan perjalanan Daud menuju tahta, mungkin kita bisa merangkumkan dengan kalimat pendek. Jangan ambil apa yang belum diberikan Allah. Ini satu hal yang sangat penting. Jangan ambil. Ya. Karunia Allah selalu paling baik diterima dari tangannya pada waktunya. Ya. Ini mungkin membutuhkan waktu menunggu yang sangat lama. Ya. Toge benar-benar dapat bertumbuh dalam beberapa jam, sementara pohon durian akan memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi kemudian ketika angin kencang datang, pohon tidak akan tumbang. Ya, kenapa? Sebab artinya sudah mempunyai akar yang dalam sekali. Oke, jadi kembali kadang-kadang menunggu itu merupakan satu waktu yang baik untuk menanamkan akar iman kita. Ya, jadi Mrs. White pernah menyebutkan tentang interpretasi yang diberikan oleh Alkitab, oleh Roh Nubuat mengenai orang benar itu seperti pohon korma, ya. Jadi artinya kenapa dia menghadapi puting beliung panas yang luar biasa ya di padang gurun? Kenapa sampai pohon korma itu bisa bertahan? Lihat akarnya dia ke dalam dan di situ ada air ya, dan akar itu adalah iman ya, dikatakan oleh Mrs. White ya. Jadi iman yang mendekati kepada Yesus yang menyebabkan kita boleh bertumbuh luar biasa dan bertahan walaupun ada angin panas, puting beliung di padang belantara ya, atau di gurun yang panas sekalipun ya. Dan menjadi berkat, dan orang dari jauh kalau lihat pohon korma akan lari walaupun dia sudah kehausan. Kenapa? Kalau di sana ada korma, di sana ada air. Ada pohon korma. Baik. Sekarang kemenangan besar apakah yang dicapai Elia di Gunung Karmel? Kita lihat kepada bagian yang ketiga, pengalaman Elia. Ya, silakan. Irma. Oke, 1 Raja-Raja 18 ayat 38 sampai 40. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Luar biasa. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Api datang dari langit. Ya. Kemudian dalam masa yang imannya yang sangat membara ini, ya, tiba-tiba dia diancam oleh Isabel. Ya.
Kemudian saat diancam oleh Ratu Isabel, Elia gagal untuk menunggu bimbingan dan kekuatan Tuhan. Apa sambutan daripada Elia? Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Oke. Jadi baru saja mengalami satu kebangunan rohani yang luar biasa. Sekarang dia sudah lari ketakutan. Ya. Kenapa? Elia gagal untuk menunggu bimbingan dan kekuatan dari Tuhan. Ya. Dan pelajaran dari Elia, kisah ini menggambarkan sesuatu yang penting. Ketika kita terburu-buru, kita dapat dengan mudah menemukan diri kita berada di tempat yang salah. Dalam kasus Elia, ketakutannya yang menyebabkan dia kewalahan dan bergegas ke padang gurun, berharap dia tidak pernah dilahirkan, malah dikatakan. Tetapi ada hal-hal lain yang menyebabkan kita terburu-buru di luar rencana Allah bagi kita. Ya, sering kita tidak sabar, ya. Sama seperti beberapa yang lain. Ya, jadi pengajaran dari Elia, betapa mudahnya membiarkan hal-hal seperti ambisi, kemarahan, hasrat, kurangnya iman, atau semangat yang seharusnya bagi Tuhan menyebabkan kita terburu-buru ke tempat yang seharusnya kita tidak tuju. Ya, tidak ada yang kebal terhadap bahaya ini. Kuncinya adalah menumbuhkan iman yang percaya akan kebaikan belas kasihan Allah, dan kita tahu mengasihi kita dan menginginkan yang terbaik bagi kita. Ini tidak terjadi secara otomatis. Iman mungkin merupakan anugerah, tetapi itu adalah anugerah yang perlu dipupuk, dipelihara, dan dijaga dengan baik. Dan masalah menunggu ini bisa terjadi kepada banyak hal, ya. Anda berharap untuk rezeki yang lebih banyak dengan usaha, tetapi selalu gagal-gagal. Akhirnya ya mulai berusaha soal hari Sabat, artinya dengan melanggar Sabat. Ini bisa terjadi, ya. Padahal Tuhan masih bisa memberikan kesempatan untuk sesuatu perkara yang tetap kita bisa hidup dengan baik, diberkati walaupun tidak kerja hari Sabat misalnya. Atau ada orang yang menunggu-menunggu, wah calonnya tidak pernah datang, akhirnya dia menikah dengan orang yang tidak seiman, ya, mengalami banyak penderitaan dan sebagainya dalam kehidupan. Kenapa? Oleh sebab tidak sabar menunggu kepada yang Tuhan akan sediakan. Baik, berikan beberapa halaman Alkitab yang mengambil keputusan untuk mengikuti rencana mereka daripada menunggu kepada Allah. Kita ambil contoh Abraham, ya. Apa yang terjadi, ya? Oleh sebab dia tidak sabaran menunggu, akhirnya mendekati kepada Hagar, dan problemnya terasa sampai sekarang. Masalah Israel dengan Arab nggak pernah berhenti untuk berapa ribuan tahun. Oke. Samson, ya, tidak sabaran menunggu, akhirnya dia mengalami derita padahal seorang yang sangat kuat sekali. Musa juga, ya. Dia harus dengan tidak sabaran, ya, langsung dia melakukan dengan tindakan sendiri sampai dia harus terpaksa lari ke Midian dan sebagainya. Baik, kita coba lihat bahwa ini sering menjadi pengalaman kita yang tidak sabaran. Bagaimana sambutan Tuhan kepada Elia yang sedang depresi, yang boleh memberikan keberanian kepada kita bila kita gagal untuk menunggu kepada Allah. Silakan. Siapa ini? Joy atau Irma? 1 Raja-Raja 19 ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. 1 Raja-Raja 19 ayat 16, firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehud, cucu Nimsi, haruslah kau urapi dia menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Baik.
Jadi kalau kita lihat kisahnya cukup panjang, tapi saya ambil beberapa ayat di sini saja ya. Sebab sesudah bangunlah, makanlah, dia tidur lagi, kemudian Tuhan kasih lagi makanan, ya bangunlah dan makanlah, kemudian terdengar, artinya suara ada angin topan tetapi tidak ada suara, akhirnya dengan angin sepoi-sepoi kemudian muncullah suara ini. Jadi kita tahu ceritanya bagaimana sesudah dia segar kembali ya. Sebab kita lihat ini manusia itu makhluk holistik, pada saat dia capek ya tidak bisa langsung diberikan perintah, tetapi Tuhan berikan dulu makanan supaya makanan artinya tubuhnya kuat, kemudian sudah tubuh kuat maka siap untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Baik, kita ambil kesimpulan beberapa pahlawan iman gagal dalam menunggu, akibatnya mengalami berbagai masalah. Kita dapat belajar juga dari pahlawan iman yang sabar menunggu pada waktu Tuhan seperti Daud, Yusuf, atau Daniel. Kesabaran menunggu menyebabkan pelayanan yang lebih berdaya guna. Ya. Tuhan punya rencana, dan rencana tersebut dapat tercapai dengan kerjasama umat Tuhan yang siap untuk menunggu. Ya. Kesabaran adalah tanda dari orang yang dipimpin oleh Roh. Bahkan kesabaran adalah satu aspek dari buah roh. Ingat, buah roh itu adalah singular. Ya. Lebih daripada itu, tanda dari umat Allah yang menunggu kedatangan Yesus adalah mempunyai kesabaran orang saleh. Kita ingat Wahyu 14 ayat 12. Rencana Tuhan bagi kita mungkin mengharuskan kita menunggu. Namun Dia telah memberikan berbagai janji kepada mereka yang sabar menantikan kedatangan Tuhan. Mereka akan tetap kuat dalam iman percaya walaupun mengalami banyak penderitaan dalam kehidupan. Imannya tidak pernah luntur. Belajar kesabaran adalah penting dalam pembentukan tabiat Yesus. Satu-satunya yang kita harus siapkan untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, kemudian kita coba lihat kutipan. Nah, ini Peggy yang baca ini. Silakan. Tuhan tidak senang membuat kita resah dan khawatir di luar pelukan Yesus. Lebih banyak dibutuhkan kombinasi dari menunggu dan berjaga-jaga dengan tenang. Kita berpikir kecuali kita telah merasakannya, maka kita tidak berada di jalur yang benar. Dan kita terus mencari ke dalam untuk beberapa tanda yang sesuai dengan kesempatan itu. Tetapi perhitungan itu bukanlah perasaan, melainkan iman. Oke, yang kemudian, yang berikut. Saya tidak dapat membaca tujuan Allah dalam penderitaan saya, tetapi Dia tahu apa yang terbaik. Dan saya akan menyerahkan jiwa, tubuh, dan roh saya kepadanya, seperti kepada pencipta saya yang setia. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku, hingga pada hari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 12. Jika kita mendidik dan melatih jiwa kita untuk memiliki lebih banyak iman, lebih banyak kasih, lebih banyak kesabaran dan kepercayaan yang lebih sempurna kepada Bapa Surgawi kita, saya tahu kita akan memiliki lebih banyak kedamaian dan kebahagiaan dari hari ke hari saat kita melewati konflik kehidupan ini. Luar biasa sekali ini, mengajak kita untuk memiliki lebih banyak iman, lebih banyak kasih, lebih banyak kesabaran ya. Walaupun tantangan itu ya besar kepada kita. Tidak gampang untuk sabar, apa Anda diejek-ejek terus misalnya. Apalagi kalau yang mengejek selalu mertua, ya, mertua yang mengejek Anda. Waduh, ya, Anda akan mengalami banyak sakit hati dan sebagainya. Tetapi kesabaran ya membawa kita untuk lebih mempunyai iman yang teguh. Baik, pertanyaan aplikasi. Apakah ada kisah Alkitab yang memberikan inspirasi kepada Anda untuk sabar menunggu? Ya. Jadi ya mungkin cerita Daud kah ya? Apakah cerita Yusuf kah ya? Ya dan sebagainya yang mengalami banyak penderitaan, akhirnya ya, pada waktu yang tepat Tuhan menjadikan mereka orang besar. Bagikan pengalaman bagaimana Anda menunggu waktu Tuhan dan janji Tuhan terpenuhi sesuai dengan waktunya ya. Saya ingat waktu saya mengajar di Filipina kepada satu keluarga, kemudian seorang katakan, saya selalu bayar persepuluhan.
Tetapi kapan saya mempunyai ekonomi yang lebih mampan? Ya, kapan ya? Jadi oleh sebab dikatakan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit ya, tetapi saya kok pas-pasan saja. Saya bilang, ya hidup pas-pasan adalah suatu berkat, sebab kalau terlalu banyak itu berkat, mungkin saja orang jadi tidak setia kepada Tuhan ya. Tetapi akhirnya Tuhan memberikan berkat, kami ketemu lagi di California, suasananya jauh lebih bagus, anak-anaknya berhasil dan sebagainya. Jadi sering waktu ya yang menunjukkan bagaimana berkat Tuhan itu betul-betul terpenuhi. Bagaimana Anda menguatkan seorang yang terus-menerus meragukan Tuhan sebab penderitaan yang tidak berkeputusan? Ya, apakah secara pengalaman pribadi atau dikuatkan kembali melalui firman Tuhan? Ya, kemudian ingatlah kita harus menunggu waktu Tuhan. Ya, dan kalau bawa saya mobil ya kadang-kadang wah artinya saya mau menyeberang ya banyak kiri kanan ya banyak sekali mobil dan saya selalu bilang sama Kathleen, saya bilang jangan khawatir ya, gelombang akan berlalu. Jadi ini satu hal yang kita harus ingat ya, satu waktu gelombang akan berlalu ya, akhirnya ya stop, kemudian kita bisa nyebrang dan kita punya mobil. Baik, bagaimana Anda dapat mengaplikasikan pelajaran ini minggu depan ya? Tantangan banyak ya, apakah Anda bisa untuk kepentingan kita tetap bersabar dalam menghadapi suatu tantangan hidup ya? Dan mengaplikasikan pelajaran adalah satu hal yang sangat penting, atau juga menolong orang lain dengan pelajaran ini. Baik, saudara-saudara sekalian, sudah selesai pembahasan kita. Apakah ada pertanyaan? Ya, saya lihat masih 158 orang. Terima kasih Pendeta Kuntara. Ini pendeta mau jadi moderator juga, silakan. Baik, terima kasih pelajaran yang begitu baik yang sudah disampaikan oleh Pendeta Kuntara, dan saatnya tiba kepada tanya jawab kepada seluruh partisipan yang ada di Zoom meeting ini. Jika ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat, dan yang mau bertanya langsung silakan klik raise hand, nanti saya panggilkan. Saat ini di kolom chat ada pertanyaan baru 2 ya, dari Ibu Wuyung Wulandari. Shalom, selamat sahabat. Oke, Ibu Peggy, Pak Pendeta. Nah, Pendeta, iman dibuktikan pada saat kita menghadapi ujian. Terkadang apa yang kita alami bukan seperti yang kita ingini. Apa yang kita terima bukan seperti yang kita minta. Pelajaran sekolah sahabat meminta kita untuk sabar. Apa yang kita buat agar penyerahan diri sesungguhnya dapat kita berikan kepada Tuhan? Apakah ada kira-kira kiat-kiat agar kita selalu sabar menunggu? Mohon pencerahannya Pendeta Kuntara. Iya, yang harus buat adalah sabar menunggu, dan masa menunggu adalah masa untuk berdoa. Oke, tetap berdoa, bertekun, dan kadang-kadang kita diubahkan oleh doa kita sendiri. Ya, jadi doa kita akan mengubah kita dan lebih untuk mempunyai penerimaan yang lebih besar. Oke. Kemudian kita coba lihat ya bagaimana mengingat bagaimana Tuhan sudah memimpin masa yang lalu. Ya, kadang-kadang kita menghadapi suatu tantangan ya, kita ingat Tuhan sudah pimpin bagaimana ya, waktu saya jual buku, atau pada saat saya di Filipina tidak punya uang sama sekali untuk bayar uang sekolah, tetapi Tuhan ya tiba-tiba aja ada mobil berhenti, kemudian mendapatkan mereka mau rapat untuk beasiswa, saya kirim artinya permohonan ya langsung dapat. Kemudian waktu tidak ada lagi makanan, saya ambil buku, pinjam buku untuk dijual, dapatkan. Jadi Tuhan memimpin saya ya waktu dengan jawaban doa,
masa lalu. Oke. Dan Tuhan, kita percaya doa kita juga akan dijawab untuk masa yang akan datang, ya. Kemudian kita coba lihat bagaimana Tuhan telah menjawab, ataupun Alkitab ini berisi dari nubuatan-nubuatan yang telah digenapi. Jadi kalau nubuatan itu telah digenapi masa lalu, maka nubuatan masa akan datang juga kita bisa percayai akan digenapi, ya. Janji Tuhan telah penuhi masa lalu, Tuhan juga akan menggenapi untuk janjinya untuk masa yang akan datang, ya. Jadi sabar menunggu, tetap ingat pimpinan Tuhan masa lalu, mendalami akan firman Tuhan, maka kita akan tetap bertumbuh dalam kesabaran. Oke. Dan dikatakan memang kadang-kadang jawaban itu tidak seperti yang kita minta, sebab kadang-kadang permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan mengetahui yang terbaik, ya. Kadang-kadang yang kita minta bisa menyebabkan itu berbahaya. Coba bisa bayangkan, anak muda minta motor, ya, minta motor. Saya jadi ingat cerita teman saya orang India ini, ya. Dia bercerita waktu di Philippines, ya, satu anak, ya, minta sepeda. Dia minta sepeda, dia berdoa, ya. Dan dia sengaja berdoa keras-keras supaya papanya dengar itu doa, ya. Ya, Tuhan kasihlah saya sepeda. Jadi banyak sekali berdoa. Jadi tibalah waktu ulang tahunnya, ya. Ya, waktu ulang tahunnya mereka pergi mau cari sepeda, tetapi mereka pikir-pikir, kalau saja kita kasih sepeda, ya, anak ini kan masih kecil, nanti dia bisa jatuh. Daripada kasih sepeda, kita kasih saja sepeda roda 3, ya. Apa istilahnya itu, ya? Sepeda roda 3, ya. Jadi artinya untuk anak yang kecil, ya kan, rodanya 3, ya. Jadi anak ini pulang dari sekolah, kemudian itu hari ulang tahunnya, kemudian dikatakan, apa sih Bapak Ibu sudah kasih artinya sepeda, ya, bicycle, ya. Tetapi dia masuk ke dalam, dia lihat bukan bicycle tapi tricycle, yaitu beroda 3. Kemudian dia berkata, Tuhan, saya minta bicycle, beroda 2, tetapi saya dapat beroda 3. Don't you see the difference? Apakah engkau tidak tahu bedanya roda 2 dan roda 3? Saudara-saudara, ya, kadang-kadang kita seperti anak itu, ya. Ini siapa? Ujung, ya. Ya, Ujung. Jadi kita berdoa untuk sesuatu hal, tetapi Tuhan lihat yang lebih baik itu bukan roda 2, tapi roda 3. Jadi kita tidak bisa salahkan Tuhan. Tuhan, apakah engkau tidak tahu bedanya antara roda 2 dan roda 3? Ya. Ya. Tuhan tahu, tetapi Tuhan mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Oke, jadi itu sebagai ilustrasi. Iya. Baik, terima kasih Pendeta. Semoga menjawab, ya, Ibu Wuyung. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Billy. Selamat sahabat Pendeta Kuntaras dan Ibu Peggy. Selamat sahabat juga. Pertanyaannya, apakah pelajaran ini mengajarkan kita hanya menunggu Tuhan bertindak? Apakah kita menjadi pasif saja untuk semua kasus, ya? Kasus. Kapan kita mempunyai peran dalam bertindak? Saya percaya, ya, kita berdoa, menunggu, kemudian kita harus menggunakan kita punya peranan, ya. Ada istilah dikatakan prepare yourself, sediakanlah dirimu, ya. Pray about it, ya, and the chance will be given to you. Siapkanlah dirimu. Jadi seperti anak-anak muda, misalnya kita, saya ambillah ilustrasi bagaimana saya di Unai, ya. Jadi kita harus menyediakan diri kita, ya. Kita belajar dan baik dan sebagainya. Siapkan diri kita untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Kemudian Tuhan akan kasih kesempatan.
Dan Tuhan kasih kesempatan bagi saya kerja di mana? Di Kupang, oke, Timor, ya. Ya, kita bekerja. Dan kemudian saya rasa bahwa saya perlu menyiapkan diri untuk pelayanan yang lebih baik, oke. Jadi di Kupang saya pun senang, ya. Kemudian dari Kupang saya siapkan diri, saya jual buku, cari dana, ya, untuk sekolah, pergi ke Filipina. Selama di Filipina harus kerja keras, ya. Kemudian setelah itu saya coba berdoa lagi, Tuhan, ya, saya ingin untuk teruskan sekolah, ya. Ya, Tuhan menyediakan seorang sponsor yang saya tidak pernah kenal, ya. Dan saya belajar, artinya di Andrews University, ya. Dan sementara di Andrews saya kerja, artinya tetap berusaha, berdoa dan sebagainya. Tuhan siapkan apa namanya. Begitu selesai dari Andrews, Tuhan siapkan tempat di mana, di Unai. Jadi kita harus tetap menyiapkan diri kita, tetap berusaha, kemudian berdoa, dan kesempatan itu diberikan oleh Tuhan. Jadi ini penting sekali, Billy. Prepare yourself, pray about it, wait for God's timing, menunggu waktu Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kesempatan yang terbaik. Oke? Oke, amin. Ya, ini ada direct message ini, pertanyaan dari Hansan, ya. Pendeta, kesalahan manusia apakah termasuk dalam cawan lebur Allah? Lalu menunggu dalam pelajaran minggu ini sangat idealis. Bagaimana dengan tekanan dari luar tubuh kita? Apakah masih bisa kita bertahan? Oh iya, bagian yang pertamanya saya tidak dengar jelas. Kesalahan manusia apakah termasuk dalam cawan lebur Allah? Bukan kesalahan manusia yang jadi cawan lebur, tetapi cawan lebur bisa terjadi oleh sebab kesalahan manusia. Jadi ada seorang yang salah pilih dalam kehidupan, ya, dia tergabung di dalam narkoba dan sebagainya, akhirnya betul-betul dia mengalami kesulitan. Sekarang dia harus betul-betul sangat menderita sekali, ya, sangat menderita dan harus perlu pertolongan, ya. Jadi itu adalah cawan lebur oleh sebab kesalahan dia, ya. Karena kemudian salah pilih, dia buru-buru bertindak, kemudian menikah juga, terpaksa harus menikah oleh sebab apa namanya istilahnya MBA, ya, marriage by accident, ya, tidak ada cara lain, ya. Jadi dia nggak dalam pergaulan salah pilih, kemudian termasuk dalam narkoba, sampai dalam keadaan yang sangat menderita, susah sekali untuk dapatkan pekerjaan dan harus dapatkan pertolongan dari orang lain. Jadi dia mengalami satu penderitaan oleh sebab apa? Kesalahan dia. Namun ya Tuhan dalam kasih-Nya masih tetap menolong, masih ada teman-teman yang coba menolong, ya kami juga coba untuk menolong, ya, untuk supaya menyadari bahwa masih ada satu komunitas yang berasal daripada Tuhan yang siap untuk menolong dia, dan kita harapkan bahwa dia dapat berubah sesudah menyadari bahwa ternyata ia sudah menderita oleh sebab salah dia. Ya, jadi cawan lebur artinya penderitaan datang oleh sebab, ya, kesalahan dia. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua dari pertanyaannya apa, Peggy? Ya, ini. Soalnya nggak bisa terbaca di sini. Ya, menunggu dalam pelajaran minggu ini sangat idealis. Bagaimana dengan tekanan dari luar tubuh kita? Apakah masih bisa kita bertahan? Oh ya, ya. Kalau kita lihat kepada 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan tidak akan membiarkan suatu pencobaan lebih besar daripada kekuatan kita, ya. Jadi dengan demikian maka kita percaya bahwa kita bisa bertahan kalau kita bergantung kepada Tuhan. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan kita, ya. Jadi itu bisa kita hadapi, ya, dengan kuasa Tuhan. Tekanan dari luar atau dari dalam, ya, dari mana-mana, ya. Kita kalau Tuhan izinkan itu artinya kita masih bisa untuk hadapi. Baik, terima kasih Pendeta. Pertanyaan berikutnya dari Yodi Kairupan. Boleh mengeluh tapi tidak boleh bersungut, dalam kurung, dalam menunggu tolong pencerahannya. Jadi maksudnya kita Saya tidak tahu apakah berbeda, apa perbedaannya mengeluh dengan bersungut.
Oke, itu beda-beda tipis mungkin ya. Ya Ya. betul, beda-beda tipis itu. Tetapi begini, saya mau sampaikan terus terang, ya, kalau kita mengeluh ataupun bersungut, ya, atau menggerutu dan sebagainya, itu mempengaruhi diri kita sendiri, ya. Kesehatan kita jadi berkurang, jalan pikiran kita jadi lebih negatif, ya. Maka kalau Anda mengalami suatu cawan lebur, ya, berterima kasihlah kepada Tuhan, ya. Tuhan mengizinkan Anda untuk mengalami sesuatu cawan lebur, ya, dan berdoalah supaya Anda dapat bertumbuh, ya, dalam iman, dan cawan lebur itu, penderitaan itu membuat Anda lebih banyak beriman, lebih banyak berdoa, dan lebih bergantung kepada Tuhan. Saya pernah sebutkan ada satu lagu yang namanya "Don't spare me troubles if it will bring me closer to thee." Jangan biarkan itu masalah lepas daripadaku kalau itu membawa aku lebih dekat kepadamu, ya. Jadi tidak apa-apa kalau ada masalah, ya, itu menolong kita untuk mengalami sesuatu hal yang lebih bergantung kepada Tuhan. Oke, kita mau kalau boleh bebas daripada segala masalah, tetapi selama kita hidup dalam dunia selamanya ada masalah. Excuse me. Walaupun, ya, sesuatu perkara yang berbeda, yang lain mungkin ekonomi, yang lain masalah emosi, ya, yang lain masalah keluarga dan sebagainya. Selama di dunia ini kita selalu ada masalah, namun, ya, kita harus melihat bahwa ini semua alat untuk lebih bergantung kepada Tuhan, supaya kita dapat lebih sabar, supaya kita lebih beriman kepada Tuhan. Oke? Lebih banyak berdoa ya, Pendeta. Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Dirjon Sitohang. Selamat hari Sahabat Pendeta Kuntara. Pertanyaannya, apakah ada batasnya kita menunggu, dan apakah kadang-kadang kita harus melupakan hal yang kita tunggu yang sepertinya tidak kunjung datang? Ya, kalau namanya menunggu, ya, saya percaya, ya, kita dapat tetap tunggu, ya, dan jangan sampai kita begitu kecewa sampai tidak lagi menunggu, ya. Nah, ini kita harus lihat kepada apa yang dimaksudkan di dalam menunggu, ya. Saya ambil contoh apa? Pekerjaan atau jodoh, ya. Orang yang menunggu jodoh, ya, apakah dia satu waktu harus give up, ya, untuk saya tidak akan pernah dapat jodoh? Ada orang yang saya kenal, ya, dia sudah senang menunggu untuk dapatkan jodoh umur 20-an, ya, 30-an, akhirnya dapatkan jodoh umur 52. Ya. Akan menikah, ya, umur 52, ya. Jadi dan saya akan hadir dalam pernikahannya, ya. Jadi saudara-saudara, ya, selama adanya hidup, ya, jangan pikir bahwa kita tidak perlu lagi menunggu apa yang kita harapkan. Nah, kita menunggu kedatangan Yesus, apakah itu ada batasannya? Oh tidak, ya. Mungkin sampai mati kita tidak dapatkan Yesus belum datang mungkin, ya. Sama seperti HMS Richard Senior dia katakan, Yesus akan pasti datang dalam sementara saya hidup, ya. Tetapi akhirnya, ya, dia mati, Yesus belum datang. Anaknya, ya, HMS Richard Junior, ya, saya percaya tidak dalam masa bapakku hidup, tetapi waktu masa aku hidup, ya, apa namanya, Yesus akan datang. Bahkan dia pernah khotbah, saya dengar khotbahnya, gaungnya sudah kedengaran. Suara trompet itu sudah mulai kedengaran. He is on his way.
tapi dia mati, Yesus belum juga datang. Tetapi dia tetap menunggu, ya, walaupun dalam keadaan tidur. Jadi dengan demikian itu tergantung kepada masalah apa kita harus ada batasan menunggu. Soal jodoh ada umur 70 tahun ya juga bisa menikah, dapatkan jodoh, ya. Artinya menunggulah kepada waktu Tuhan, tetapi kadang-kadang Tuhan memberikan pada waktu yang kita tidak pernah sangka. Oke. Itu saya rasa yang saya boleh berikan. Oke. Baik, terima kasih Pendeta. Dari Maksa Marpaung, apakah ada titik jenuh dari menunggu? Tadi sih Oh iya. mulai terjawab. Ada orang yang jadi jenuh menunggu tetapi tidak dapat, ya, akhirnya dia merasa jenuh dan tidak lagi berdoa. Dan saya percaya Bapak jangan sampai harus ada titik jenuh dalam menunggu, ya. Menunggu kedatangan Yesus tetap, artinya kita tetap harus kita harus tetap sabar dalam menunggu. Kemudian kita harus ingat bahwa menunggu itu juga adalah bermanfaat untuk kita, ya. Sebab kita jadi dapat lebih sabar dan kesabaran menjadi tabiat kita, ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang mempunyai titik jenuh, tetapi tidak seharusnya ada titik jenuh. Kita harus selalu mempunyai kesabaran di dalam menunggu. Kebetulan nih Saudara Maksa Marpaung, tiap hari kita mau coba kontak untuk ini anaknya jadi. Can you give me the name of your daughter? We have her phone number, yeah. The name of your daughter who is willing to serve as the moderator and MC for the oral channel. Gabriel. Revelation. Gabriel Marpaung. Gabriel, ya, oke. Ya, this is the name. Kemudian ini Shirley Luminta-Intang tanya namanya, saya tidak gitu ingat. Jadi Gabriel. Oke, thank you so much, Maksa. Ya. Okay, you are welcome, Pastor. Kita lanjut kepada penanya berikutnya, Yana. Sampai kapan kita menunggu saudara kita bertobat jika dia sudah jauh dari Tuhan? Ya, tetap berdoa, tetap berhubungan, tetap mengasihi, ya. Dan ada orang yang kadang-kadang menunggu, ya, cukup lama. Ya, saya menunggu, ya, untuk papa saya bertobat, ya, 10 tahun sesudah saya dibaptis baru papa saya dibaptiskan. Dan saya tunggu mama saya untuk dibaptiskan 20 tahun sesudah saya dibaptiskan baru mama saya dibaptiskan. Dan saya pun kaget satu waktu dia dibaptiskan, ya, mama saya. Jadi waktu saya tanya, Mama, ya, kenapa Mama sudah sekarang siap dibaptiskan? Ya. Kemudian apa yang dia bilang? Habis disebutkan Kim Hwa, itu nama istri saya. Habis Kim Hwa baik sih. Jadi oleh sebab menantu yang baik sama saya, bukan oleh sebab saya, tetapi oleh sebab menantu. Oke. Jadi saudara-saudara, ya. Tetap berdoa, ya, tetap memberikan teladan kehidupan, ya, dengan mengasihi, ya, dan tetap ingatkan, maka ada waktunya di mana seorang itu akan bertobat. Amin. Oke, kita lanjut kepada penanya berikutnya, Victor Lanes. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf dan Sister PG, selamat sahabat juga. Ketika Yesus melihat ada orang yang berdagang di Ka'bah, Yesus menjadi tidak sabar. Ia acak, obrak-abrik meja dagangan dan usir mereka. Pertanyaannya, yang pertama, apakah panjang sabar ada batasnya? Yang kedua, peraturan jemaat mengatur adanya sanksi kepada anggota jemaat yang melanggar. Apakah ini tidak bertentangan dengan kesabaran? Iya. Apa yang terjadi kalau itu kejahatan itu dibiarkan saja? Ya. Kalau dibiarkan saja, maka itu merusak kerohanian mereka sendiri. Ya. Jadi mereka tidak menganggap bait Allah itu suci. Ya.
Mereka tidak melihat bagaimana kudusnya itu upacara. Mereka tidak melihat akan pentingnya untuk suatu pertobatan, ya. Maka untuk yang seperti itu, ya, maka Yesus segera bertindak sebelum keadaan mereka akan menjadi lebih buruk, ya. Sebab kita ingat satu kebiasaan, ya, satu perbuatan yang kita sering ulangi menjadi kebiasaan. Setiap kebiasaan yang kita ulangi menjadi tabiat. Nah, oleh sebab kasih sayang Tuhan, maka Tuhan, ya, mengobrak-abrik mereka supaya mereka tahu itu adalah tempat yang kudus, supaya mereka tahu perlunya untuk bertobat dan mengubah akan pola hidup mereka. Nah, sekarang peraturan jemaat, ya, juga perlu memberikan sanksi, ya. Kenapa perlu memberikan sanksi? Kalau seandainya seorang yang melanggar, ya, misalnya dia seorang pembunuh, ya, dan dibiarkan saja, ya, oleh sebab kasih biarlah saja dia menjadi anggota, ya. Padahal kita tahu bahwa dia sudah melakukan suatu pembunuhan, ya. Maka apa yang terjadi adalah bahwa orang-orang lain merasa bahwa anggota kita adalah anggota-anggota yang mempunyai kelemahan dalam membunuh, ya. Jadi kita biarkan begitu saja. Nah, kita perlu untuk memberikan sanksi, tetapi sanksi oleh sebab kasih. Dia menyadari bahwa dia itu telah melakukan suatu kesalahan dan kita tetap menjangkau mereka, tetap mengasihi akan mereka, tetap melawat akan mereka, ya. Kalau dia perlu pertolongan, tetap kita harus tolong, tetapi dia harus sadari bahwa ia menyadari bahwa ia perlu mendapatkan sanksi, namun kita tetap harus mengasihi walaupun ia mendapatkan sanksi sekalipun. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari J. Pandi. Dapatkah maksudnya iman kali ya, kita bertumbuh tanpa harus melewati cawan lebur? Karena banyak orang Advent hidup cukup makmur. Anda melihat cawan rebut itu hanya dari segi kemakmuran, ya. Jadi kalau susah dalam ekonomi itu cawan lebur, ya. Tetapi cawan lebur itu berbeda-beda, ya. Istri saya ya datang dari keluarga yang tidak ada masalah dalam soal ekonomi, tetapi cawan leburnya adalah menghadapi tantangan hari Sabat, ya. Jadi dalam kuliah, waduh, menghadapi banyak sekali tantangan sebab selalu dijadwalkan ujian pada hari Sabat, dia tidak mau hadir, ya. Akhirnya sampai orang-orang berdoa dan sebagainya dan berpuasa untuk dia, ya. Kemudian program kedokteran dulu itu di USU itu 7 tahun. Akhirnya menjadi dia harus kuliah 9,5 tahun. Kenapa? Oleh sebab selalu mendapatkan tantangan ujian pada hari Sabat yang dia tidak mau ikuti, ya. Nah, itulah dia punya cawan lebur, ya. Jadi cawan lebur tidak selamanya harus dalam segi ekonomi, tetapi bisa juga mengenai masalah rumah tangga, bisa juga mengenai masalah, ya, kesetiaan dalam pemulihan hari Sabat atau dalam masalah-masalah yang lain, ya. Jadi orang Advent, saya percaya bahwa kita menghadapi banyak tantangan, termasuk misalnya, ya, mungkin makmur dia, misalnya dia pegawai tinggi, tetapi kan cawan lebur kadang-kadang dia mendapatkan kritik untuk tindakan yang dibuatnya, ya. Kadang-kadang dibully, ya, oleh sebab ia tidak mau sekolah hari Sabat atau dia tidak mau kerja hari Sabat, ya, dan menjadi bahan ejekan, ya. Itu adalah merupakan suatu cawan lebur. Jadi cawan lebur bisa merupakan satu hal yang emosi. Ada istilah sekarang emotion abuse, ya, ya. Saya akan membahas mungkin 3 minggu depan, ya, untuk obsesi hati, ya. Obsesi hati dari Hope Channel, emotion abuse, ya. Jadi pelecehan emosi, ya. Jadi itu bisa terjadi dalam rumah tangga, sang suami melecehkan akan istrinya, ya, dan sebagainya, yang emosinya yang terganggu, ya. Baik,
Silahkan, apakah cukup menjawab itu pertanyaan? Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya saya akan panggilkan Bapak James Tambuun ya, yang raise hand. Oke. Ya. Silakan Saudara Tambuun, Jakarta. Ya. Ya, selamat sahabat, Pendeta. Selamat sahabat juga. Saya Sudah mau lama tanya tidak nih. berjumpa. Iya. Iya. Kita tadi di kesimpulan tadi Pendeta baca, saya mintanya ini kesimpulan kegagalan pahlawan iman seperti Daud, Yusuf, dan Daniel. Tapi saya dapati ada satu tokoh besar di Alkitab, Abraham, pahlawan iman. Tapi dia tidak sabar menunggu. Fatal akhirnya Sarah dengan Abraham oleh karena mereka tidak sabar. Bahkan saya lihat iman mereka luntur apa bagaimana itu. Sampai Tuhan janji dari Sarah akan keturunan anak itu. Tapi oleh karena ketidaksabaran mereka, gagal mereka. Akhirnya terjadilah satu masalah besar dan sampai saat ini terjadi di Israel sana dan sampai kiamat mungkin itu tidak akan selesai itu akibat dari ketidaksabaran dari Abraham dan Sarah. Itu pertama. Kedua, Pendeta, saya mau tanya ini pertanyaan yang untuk didiskusikan di hari Jumat. Apakah artinya bahwa Yesus menimbang dan mengukur setiap pencobaan? Bagaimanakah mengetahui hal ini dapat membantu kita sementara kita menunggu? Itu Pendeta, dua pertanyaan. Terima kasih. Oke. Itu pertanyaan dari hari Jumat. Oke. Kita yang pertama dulu ya. Abraham, ya, dia tidak sabar, ya. Kemudian pertanyaan Anda adalah apakah itu berarti imannya luntur, ya. Sebetulnya Abraham tetap percaya bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, ya. Apalagi namanya diganti menjadi Abraham, ya. The father of many. Artinya mempunyai banyak anak tetapi belum punya anak. Ya, jadi apakah dia percaya kepada Tuhan? Dia percaya. Ya. Namun arti bahwa dia akan menjadi bangsa besar, itulah sebabnya dia keluar dari Mesopotamia, ya, dari Ur Kasdim menuju ke selatan, oke, ke daerah Kanaan. Dia percaya, dia bertindak. Namun dalam mencapai maksudnya, ya, ia menggunakan kuasa pribadi. Ya. Dia percaya akan menjadi bangsa besar, tetapi dia tunggu-tunggu belum juga ini Sarah hamil, sampai sudah tidak memungkinkan lagi dia hamil, maka dia pergi mendekatin akan Hagar. Artinya dia percaya kepada janji Tuhan, tetapi menggunakan akan dia punya pemikiran, ya, untuk melaksanakan akan janji tersebut, ya. Dan ternyata dia mempunyai pandangan yang salah di situ. Namun dalam kasih Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada Abraham sampai akhirnya dalam keadaan yang tidak mungkin, umur 90 tahun, ya, Sarah melahirkan anak. Ya. Jadi itu menunjukkan bagaimana kita harus belajar untuk sabar menunggu. Kemudian kadang-kadang kita harus tiba kepada satu keadaan di mana tidak mungkin lagi kita punya doa dikabulkan, ya, tetapi Tuhan masih tetap bisa membuat suatu mujizat. Ya, saya rasa itu satu pelajaran yang sangat luar biasa. Oke. Kemudian pertanyaan untuk hari Jumat, ya, apakah artinya Yesus menimbang dan mengukur setiap pencobaan? Ya, bagaimana hal ini dapat membantu kita sementara kita menunggu? Oke. Nah, Yesus menimbang atau mengukur, ya,
Yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan suatu penggodaan atau pencobaan lebih besar daripada kekuatan kita. Ya. Jadi kalau misalnya seorang tidak akan kuat melaksanakan ini, saya ambil contoh saja, ya, pada masa akhir zaman nanti, sekarang kita hidup di akhir zaman, tetapi masa 7 bala akhir, ya, kemudian di mana orang-orang Kristen akan dikejar-kejar, ya, maka Tuhan akan memberikan kesempatan untuk orang yang tidak kuat tubuhnya, ya, untuk mati, ya, dan tidak melalui masa, ya, Jacob's troubles, ya, tidak melampaui masa kepicikan Yakub, di mana akan banyak sekali orang-orang disiksa dan sebagainya sampai masuk penjara oleh sebab hukum hari Minggu, ya. Jadi sebagian akan mati dan banyak orang Advent yang akan mati, ya. Kemudian tetapi orang yang dirasa kuat, Tuhan akan memberikan kesempatan untuk hidup dan mereka tetap menjadi saksi, ya, sampai Yesus datang, ya. Dan itu adalah kelompok 144.000, walaupun 144.000 yang dimaksudkan itu, ya, tidak selamanya harus literal, ya. Itu bisa satu simbolik, tetapi itulah yang menyambut kedatangan Tuhan, ya, 144.000. Ya. Jadi Tuhan mengukur, ya, sesuai dengan kesanggupan daripada orang untuk menyambutnya. Dan itulah saya berikan contoh, ya, apa yang terjadi di masa kedatangan Yesus yang kedua kali, atau menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah sudah menjawab, Saudara James? Terima kasih, Pendeta. Tapi saya ingin sebesar Abraham bisa tidak sabar, Pendeta. Apa tip buat kita sekarang ini? Yang kita notabene-nya jauh dari kesempurnaan kalau mau dibandingkan Abraham, Yusuf, Daniel, dan Raja Daud. Iya. Apa cuma Kembali menunggu? Filipi 4 ayat 13, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Ya. Banyak berdoa, ya, dengan kuasa Tuhan kita bisa siap menghadapi berbagai macam tantangan yang bagaimana besarnya pun sekalipun. Amin. Kita, saya mungkin dengan kekuatan Roh Kudus mungkin bisa kita hanya Roh Kudus. Dengan kekuatan, ya, Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dan Tuhan bekerja melalui Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya yang resen ada Bapak John Watupongo. Silakan Pak John. Gimana? Selamat malam, selamat sahabat. Selamat sahabat. Baik-baik saja, Pak Pendeta, baik-baik, Pak. Puji Mohon Tuhan. maaf ya, saya nggak bisa buka kamera ini, nggak bisa buka kamera. Iya. Tapi ada lihat dia punya foto sama-sama. profil cukup ganteng ini, saya lihat. Udah tua nih Pak Pendeta. Jadi begini, Tapi mengenai Oke, silakan. penunggu ini, saya pernah baca di Matius 26 nih, di mana Yesus bersama-sama murid-muridnya di Taman Getsemani, ya. Nah, di situ Yesus mengatakan tunggulah dia di sana karena dia mau berdoa dulu itu. Tapi pada waktu dia datang selesai berdoa, itu dia lihat kok murid-murid pada tidur. Dan 2 kali dia katakan itu. Itu bagaimana Pak Pendeta? Kok bisa begitu ya? Padahal itu murid-murid Yesus yang sangat dipercaya sama Yesus, tapi mereka nggak sabar menunggu Yesus sampai mereka tertidur. Itu aja Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, inilah tandanya bahwa murid-murid Yesus atau para nabi pun bisa mempunyai kelemahan. Ya. Dan itu mengingatkan kita jangan khawatir kalau misalnya kita lemah, sebab pada saat kita merasa lemah, kita dapat bergantung kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Ya. Memang kalau orang sudah sangat ngantuk, ya, sebab itu sudah sangat malam sekali, ya, dan mereka dalam keadaan mengantuk, disuruh berjaga dan berdoa, tetapi justru mereka tertidur, ya. Dan
kelemahan tubuh mereka, kemudian mereka pun tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka tidak tahu bahwa itu malam yang terakhir bagi Yesus hidup di dunia ini. Mereka tidak tahu, ya. Dan itu tandanya bahwa manusia, artinya pahlawan-pahlawan Alkitab adalah orang-orang yang seperti Anda dan saya. Ya. Jadi akhirnya orang yang ngantuk ini nggak lagi ngantuk sesudah Yesus mati dan sudah dibangkitkan. 10 hari mereka berdoa sampai akhirnya mendapatkan Pantekosta. Ya. Jadi, dan itulah yang menyebabkan Petrus dengan penuh kuasa, ya, berkhotbah dan 3.000 orang dibaptiskan dalam 1 hari. Luar biasa. Jadi orang yang pernah ngantuk itu akhirnya menjadi orang yang sangat berkuasa dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita pernah mengalami suatu kelemahan, ya, datang kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan kekuatan supaya kita kuat menghadapi tantangan yang bagaimana besarnya sekalipun, dan kita boleh menjadi alat yang ampuh dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, Sudah ini saya rupanya dengarkan. Pak. Oh, oke. Ini Iya. ada di Bitung. Oh, maksudnya Fox Gerungan angkat tangan. Ya, ini ada dari Foxy Gerungan. Silakan Foxy Gerungan. Bisa dibuka videonya. Wah, ada di gereja ini, Nah, Pak Gerungan. Silakan. silakan Foxy Gerungan. Suaranya nggak ada ya? Silakan mau bertanya atau ini kepencet? Ya, Saudara Foxy Gerungan mau bertanya atau kepencet? Kayaknya audionya tuh error. Audionya ya, nggak ada suara, maafkan nggak ada suara ini. Iya, sambil menunggu mungkin sedang diperbaiki untuk suaranya, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ini nggak ada namanya, cuman Samsung aja. Apakah kita dapat bersaksi ketika kita sedang berada dalam cawan lebur penderitaan? Jika iya, bagaimana caranya? Atau apa yang bisa disaksikan? Karena kesaksian pada umumnya diceritakan setelah cawan lebur itu berlalu. Terima kasih, Pendeta. Saya rasa tidak jadi masalah orang bisa bersaksi pada saat dia dalam penderitaan. Ya. Pada saat kami kematian anak, itu kan cawan lebur. Ya. Dan kami tunjukkan punya pengharapan di dalam Tuhan, dan saya mungkin Ibu Peggy, kebetulan Ibu Peggy ikut datang untuk acara memorial service di Washington DC, ya. Dan saya berbicara apa yang saya katakan kepada orang yang nabrak anak saya, ya. Saya katakan kami tidak menuntut, ya. Kemudian namun kalau Anda mempunyai perasaan bersalah, datanglah kepada Tuhan. Maka Anda bisa mempunyai damai yang sempurna. Itu saya bicarakan di dalam pembicaraan pada saat kematian anak, dan di depan akan peti yang di mana anak saya berbaring. Ya. Jadi apa yang terjadi beberapa hari kemudian, ya, Pendeta Cliff Goldstein, yaitu yang menjadi editor Sekolah Sahabat sekarang ini, ya, apa yang dikatakan? Jonathan, ya, Jonathan, saya tidak pernah sangka bahwa funeral, itu acara penguburan, bisa menjadi sarana evangelisasi. Saya tidak pernah sangka. Dan dia kasih tahu sama wakil presiden dari GC yang mensupervisi Sekolah Sahabat itu, yaitu Dr. Arthur Stelle. Dan satu waktu Dr. Arthur Stelle datang kepada saya. Goldstein bilang, ya, Anda coba menjadikan tempat acara penghiburan, ya, itu menjadi sarana untuk evangelisasi.
Dia yang bilang. Jadi jadi dengan kesabaran kita menghadapi akan cawan lebur, maka kita sudah bisa menjadi saksi. Ya. Jadi sekarang sudah lewat kita jadi saksi, tetapi pada waktu itu ya juga kita bisa menjadi saksi. Baik, itu jawab saya untuk saudara Samsung. Iya. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan karena waktunya pas, kita sudah di penghujung, waktunya sudah habis dan pertanyaannya juga sudah habis. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kuntarap yang sudah menjadi narasumber yang luar biasa, karena sudah dikangenin beberapa waktu yang lalu ya, dan sekarang Pendeta yang pimpin langsung. Nah, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa. Kepada semua yang hadir, kami mengucapkan terima kasih. Kita mau berdoa. Ya, di sini saya lihat ada Pendeta Joseph Ringo. Ya, Pendeta Joseph Ringo, boleh pimpin dalam doa? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami, Bapa yang penuh kasih yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, kami berterima kasih, kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau, yang telah menjadikan segala pengalaman kami, segala kehidupan kami, dan berbagai hal yang boleh menimpa kami, menjadi satu cawan lebur pembentukan karakter baru bagi kami. Untuk kami boleh mengerti waktu yang panjang untuk membentuk kesabaran, dan kemungkinan kami merasa ditunda untuk membentuk kami semakin memiliki waktu untuk lebih mendalami, memahami, dan mengkaji lebih dalam lagi kepada maksud yang Tuhan rencanakan agar kami boleh memahami dan memiliki pemahaman yang sempurna. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami semakin dikuatkan bahwa dalam segala hal Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Tuhan Bapa di surga, kami mempersiapkan pertemuan ini untuk boleh para hamba-hamba Tuhan yang akan mengajarkan pelajaran sekolah sahabat ini besok boleh menyampaikan dengan baik, dan sebagaimana hamba-Mu Pendeta Kuntarap sudah menguraikan, dan juga melalui berbagai pertanyaan menjadi sebuah jalan bagi kami untuk melihat lebih luas lagi pelajaran ini. Tuhan, biarlah itu bukan sekedar untuk persiapan kami untuk mengajar atau memimpin diskusi di kelas kami, tapi kami boleh mengerti bahwa Tuhan telah membentuk dunia ini sedemikian rupa sempurna, tapi ketika dia jatuh pun ke dalam dosa, Tuhan tetap merindukan kesempurnaan, keindahan, kasih yang tulus, kasih yang tiada batas tetap boleh terbentuk dalam dunia berdosa ini. Dan itu dibentuk lewat cawan lebur pengalaman, lewat cawan lebur berbagai derita yang kami boleh lalui, tetapi kami tetap sabar dan percaya Tuhan punya maksud dalam semuanya itu. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami yang sudah memberikan kami waktu hari Sabat-Mu. Berkatilah kiranya kami anak-anak Tuhan, para partisipan yang hadir malam ini dari berbagai jemaat, dari berbagai negara, dan juga hamba-Mu Pendeta Kuntarap diberkati bersama dengan Ibu dalam kesehatan, dalam kekuatan, dan dalam hikmat. Begitu juga hamba-Mu Ibu Peggy Wawor yang selalu setia menjadi moderator dan menjadi pengarah acara di dalam PGSS ini. Sehingga demikian banyak yang diberkati Tuhan melalui PGSS ini untuk boleh menjadi pemimpin diskusi yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdua memohon berkat-Mu dengan mengampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Joseph Ringo. Dan kepada seluruh partisipan yang hadir, kita akan bertemu kembali Jumat depan ya, di Zoom ID yang sama dan passcode yang sama. Dan juga saya akan kirimkan bahan rekaman maupun PDF-nya nanti. Boleh di-unmute untuk saling mengucapkan selamat sambat. Terima kasih Pastor Kuntarap buat Si doanya untuk semua selamat Selamat semua. Oke, 5, 4. Terima kasih, bye-bye. 3. Irma Joy Daniel, terima kasih. 1, bye-bye.